Kami pendengaran luar daripada mungkin tampil di atas itu, yang kami mau itu begini loh. Ada sesuatu contoh mau dari agama mana saja dia kan, tidak terkecuali. Yang penting selagi dia menjelaskan kepada kita sebenarnya Allah itu dan Tuhan itu, dan alasannya kita Bro berjuang Joni, di dunia sebelum ini. kamu panjang ngomong bro, kamu Begini. sebentar bro, sebelum kamu panjang, kamu menuhankan Yesus atau tidak? Nah, itu nantilah saya sambungkan. Jadi Oh, seperti nanti. ini tadi, bukan kita menyinggung Tapi dia udah ini bang, dia bilang dia Seperti- Kristen katanya. seperti ibu ini tadi, kan dia bukan saya bilang dia Kristen atau apa ya, enggak, saya nggak kenal dia kan, tapi dia terutama yang dibahasnya bagaimana kamu disunat, kampak atau apa, kan begitu kan. Nah, itu cakap-cakap orang yang tidak beriman dan tidak memang betul-betul bukan berbicara tentang kerohanian. Itu Jadi saya seagamamu, Bang. Bo, cakep Saya banget tidak Joni. Cakep. Lo dapat respect dari gua. Sip, keren. Lanjut. kalau saya juga kami disunat. Nah, kalau kami di Nias, kenapa kami di situ Margaku Panjaitan itu opung kita dulu 120 tahun yang lalu dia hidup di Nias. Nah, jadi kalau di daerahnya sana, di sana tidak ada Kristen, tidak ada Islam, karena di sana itu adat wajib disunat di seluruh Pulau Nias tidak terkecuali. Oh gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya keberatan tentang sunat, ditanyanya apakah kampak, itu namanya udah munafik itu orangnya, bukan berkata secara kerohanian. Keren. Iya kan. Jadi maksud saya kan gini, dia bertanya itu mungkin masuk di akal. Mungkin tadi ditanya tentang kalau kita di Islam itu caranya kemana, dan kalau kita di Kristen itu kemana caranya. Kan ada buktinya. Jadi kalau dia mengatakan pun, karena di dalam keluarga kami itu berapa banyak kami ya, hampir separuh Muslim, separuh Kristen. Terbagi tiga, ada sebagian Katolik, kan beda. Kan itu. Tapi ternyata di dalam hal itu saling menasihati. Nanti dari keluarga Muslim, ya kita ini tanpa Allah, tanpa perserahan diri kepada Allah, kita tidak mendapatkan yang namanya surga. Datang dari Kristen juga. Sebut Biar dulu Bunda. Biarkan Allah dia, juga Bunda. ya, Bang. Biarin dulu Ya. dia. Itu kan kata-kata kalau saudara kita dari Muslim, keluarga kami, adekku, abangku, pamanku itu Muslim. Oh. Dan patuaku juga, patuaku itu abangnya bapakku itu ustadz. Dan adanya itu pendeta. Nah, tadi kami tidak pernah ada sedikit pun untuk ibaratnya menjadi untuk kebencian dalam keluarga. Karena kami dalam keluargaan opung kami ada berkisar 280 keluarga. Jadi kalau 130 keluarga Muslim di situ ada, tapi kami damai. Karena kalau sama kami itu artinya begini, seperti orang merokok. Kita sama-sama merokok, bukan kupaksa abang isap surya, padahal rokokku sempurna, kan begitu kan ya bang ya. Nah, jadi makanya saya heran kan, saya suka kok berkata-kata seperti begini, saya mendengarkan, oh iya, berarti kalau di Muslim dia ada juga di sana pertobatan, ada juga di sana keselamatan, ada juga di sana kerohanian, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal dalam kesurgaan. Rupanya mencari ke surga itu bukan gampang. Oke, poinnya aja bro, Joni, poinnya. Nah, poinnya kalau menurut saya, kalau bisa ya bagi kita yang Muslim ya, ini poinnya aja ya. Kalau bisa ya kita buatlah cara-cara bagaimana supaya manusia itu bertobat, supaya dia percaya dan yakin bahwa dia Muslim itu adalah sesuatu modal kita dalam kehidupan kita. Oke. Stop. Udah. Menurut Pak Joni. John, menurut Anda kan keluarga Islam, Anda masih Kristen begitu ya? Ya. Menurut Anda itu pandangan Anda tetap terhadap umat Islam seperti apa? Nah, kalau seperti Islam itu tidak mungkin dijalankan nenek moyang kita kalau Islam itu salah. Iya kan? Dan tidak mungkin nenek moyang kita Kristen itu salah, karena di saudara kita lengkap, ada pendeta, ada ustadz, ada juga alipah. Karena mereka katakan empat buku yang diturunkan oleh Allah. Apa itu Pak? Satu Jabur, satu di atasnya Injil, Taurat. Nah, baru Injil, baru Al-Quran. Jadi bagaimana itu Pak Tua? Ya kira-kira kita mampu mana kita melakukan ini semua di dalam itu yang diturunkan oleh Allah. Amanah kita mampu. Nanti kalau Taurat nanti kita berbahaya. Kenapa Pak Tua? Oke, Karena Taurat terlalu itu panjang, bro. kita melakukan dosa harus berikan kurban.
Ya, taruhlah John, jangan terlalu panjang. Kalau Islam itu baik keluar Anda, bahkan paman Anda yang ada Ustadz. Ya. Terus kenapa Anda tidak tertarik memeluk Islam? Kenapa? Silakan. Oh, begininya saudara-saudaraku. Kebanyakan orang sekarang yang udah Islam dia murtad jadi Kristen. Ada juga orang yang dari Kristen mualaf jadi Muslim. Mungkin tadi rencanaan Allah itu kalau dipertahankan dia di Kristen, mungkin dia tidak sampai yang di tujuan yang dikatakan Allah itu adalah surga. Makin merajalela dia. Tapi ada juga nanti dari Muslim, mungkin tidak karena udah ditakdirkan sama dia dari situ dia bisa selamat. Yang penting dia bisa melakukan kehadiran yang dikatakan Allah itu adalah kebenaran dan jujur, tidak melakukan segala penjinahan kejijian Allah di hadapan dia selagi masih hidup di dunia. Kan begitunya. Alasan Anda kenapa tidak memeluk Islam begitu? Ya saya mungkin tidak tadi di situ, mungkin secara logika atau secara apa, mungkin kalau nanti di Islam nanti aku ditaruh nanti Tuhan, mungkin tidak ada sama aku perubahan, mungkin bisa, itu hanya menurut saya, bukan menurut Al-Quran atau menurut Alkitab kan gitu kan. Tapi mungkin Allah itu sudah mengerti kan bagaimana. Nah, saya pada waktu dulu juga kan hanya memang dari Kristen dari apa, tapi saya besar-besar dibesarkan oleh keluarga saya Muslim, itu paman saya. Dan istri paman saya ini guru ngaji. Nah, jadi diajarinya saya mulai dari pertanyaannya, kenapa Anda tidak memilih Islam? Nah, makanya saya tidak memilih Islam. Kenapa bisa terjadi tidak memilih Islam? Karena kenapa? Saya perlu melihat sesuatu manusia itu pedoman dia satu nyata di depan kita, apapun buruk di hadapan dia dilakukan sama kita kebaikan, terjadi kasih karunia Allah dalam dirinya. Orang yang jahat sama dia diberikan pengampunan, malah didoakan. Itu yang saya bisa tertarik. Tapi di dalam Kristen, kalau ada orang yang melempar kamu, nah doakanlah dia. Kalau ada orang membenci kamu, doakanlah dia. Jika dia menampar kaki kanan, berikan pipi kiri. Dan doakan pemerintah dan doakan sekampungmu dan sekeluarga. Cukup. Itu aja. Jadi kalau ada melebihi, kalau ada juga dari Muslim, dari ibaratnya, mungkin saya tertarik ke sana kan begitu kan? Karena saya bukan perlu agama, yang perlu saya ini kan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita. Karena kita 60 tahun sudah meninggal kan? Oke, saya masuk ke intinya aja sebelum lanjut. Menurut kamu itu Tuhan itu cuma satu apa bagaimana? Ya, memang satu Tuhan. Satu. Oke, kalau satu itu siapa Tuhan itu? Nah, kalau Tuhan itu tetap Allah. Kalau Yesus siapa menurut Anda? Nah, kalau Yesus itu dalam Alkitab itu adalah utusan firman. Oh, utusan. Ini dari ke-Unitarian ini Anas. Dia bukan Allah. Dia bukan Allah ya. Kalau Allah itu dulu ditata kerajaannya. Jadi seperti kalau dia orang kami Batak, ada marganya, ada namanya, ada sukunya. Suku Batak, marga Penjahitan, namanya nama saya adalah Joni Fran Penjahitan, kan gitu. Suku saya suku Batak. Nama saya intinya begini Joni, intinya adalah Tuhan itu satu, Allah. Ya. Terus Yesus itu utusan gitu ya. Kalau Yesus itu adalah utusan Allah, karena di dalam Alkitab dia nanti yang memegang kunci kerajaan Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, dan dia tidak diterima menjadi milik kerajaan Allah. Unitarian dia. Nah, coba. Ini satu lagi nih Bang Handi nih, sebelum kita memvonis, sebelum kita mendiagnosa. Joni nyembah Yesus? Kalau saya menyembah Yesus, bukan menyembah Yesus. Enggak ya? Wah, keren. Bagus. Bukan menyembah Yesus. Unitarian fix. Lanjut. Saya percaya kepada Yesus karena dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku, karena aku utusan, karena dia firman. Keren. Sip. Nah, kan gitu, dia firman. Dan jika aku sendiri turun ke dunia, maka dunia ini akan hangus. Makanya aku utus sebagai firmanku menjadi manusia, anak tunggal yang suci, yang namanya Emmanuel. Cakep. Nah, Bang Handi, ini ada teman kita Frankie, mungkin ditanya dia nyembah Yesus atau enggak nih. Silakan Bang Handi. Mute. Bang Frankie, selamat malam. Anda Kristen ya?
Oke. Boleh nanya nih, denomnya apa? Saya Kristen. Kristen, Protestan, Yesus only. Protestan. Putus-putus, Tak Bang. begitu pertanyaannya. Suaranya kurang. Iya. Pertanyaannya Bagus. samakan dengan Joni gini, Pak Prengki. Menurut Pak Joni, Yesus itu utusan. Yang disembah itu yang mengutus Yesus yaitu Allah begitu. Apakah Anda setuju atau bagaimana? Silakan. Gitu dong. Silakan Prengki. Utusan melalui firman-Nya setelah dia dibaptis baru Ya Pak datang- Joni udah dulu, kita dengerin Oke, Prengki oke. dulu. Ya, maaf. Oke. Maaf Pak Yakub. Ya nggak apa-apa. Silakan Bro Prengki. Gedein dikit suaranya tapi Ya seperti Bang Joni yang ngomongin sama aja sih. oke, Oh, artinya Anda Kristen tapi vegetarian. Anda Kristen tapi Yesus itu bukan Tuhan begitu. Iya, Yesus Tuhan Yesus. Nah, terus yang Anda sembah yang mana? Tuhan Yesus lah. Terus kalau bapaknya Yesus bagaimana? Itu kan Allah. Ya, Kan cuman ada dua Bapa kami. enggak, yang Tuhan kamu ada berapa? Ya satu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus bukan Tuhan. Allah. Kalau itu siapa? Trinitas. Joni ajarin dulu John, kamu yang ngajarin dia John. Prengki Saya John. Nah, ajarin. aku coba tanya Bang Handi. John, Iya, iya. kalau nyembah Yesus itu boleh nggak sih nyembah Yesus? Dia di dalam kita, kalau kita bawa secara nanti ngomong kita salah, kita berdosa sama Tuhan kan. Tapi yang tertulis di situ Allah Roh, Allah Anak, dan Allah Bapa. Jadi dia satu. Bapa dulu di kerajaan surga, makan rohnya dikirim ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan firman berkata-kata seperti manusia. Jadi hanya ada satu. Firman. Makanya tertulis ada kitab, janganlah engkau mengujat Roh Kudus. Dan jika engkau mengujat anak manusia itu Yesus dan salib, itu adalah layak bagi dia karena dialah seorang penebus dosa manusia, bukan orang Kristen. Dosa manusia. Itu kalimatnya kan, dosa manusia. Bukan Nah, ya. itu orang Kristen. Nah, itu aja. Iya, iya. Nah, jadi boleh nyembah Yesus boleh. Menyembah Yesus kita hanya percaya demi, ibaratnya kalau kita berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Bapa yang di surga. Kenapa? Nah, kalau Karena kami berdoa di dalam nama Bapa kepada Yesus itu bisa nggak? Boleh nggak? di dalam nama Bapa itu belum saya mendengar. Tak, boleh nggak? Pertanyaannya boleh nggak? Bukan belum. Boleh nggak? Di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Di dalam nama Bapa kepada Yesus. Boleh nggak? nggak boleh. Nggak boleh. Frankie itu bisa. Tapi kalau kami Tuh, berdoa di kata dalam Frankie nama boleh, Yesus, kata Frankie. dan kami berdoa di dalam nama Yesus atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu. Jangan nanti sambureo nanti kamu mengaku Kristen tapi engkau tidak mengerti. Hah, Jadi sama saja menambah dosa. Hmm. Nah, jadi kalau kita tidak menambah dosa, makanya kita rajin baca Alkitab walaupun kamu tidak ingat ayatnya dan di mana alamatnya. Yang penting ada. Seperti begini contoh. Di dalam Alkitab berkata, janganlah engkau memperbuat zina. Tapi kita tidak tahu di mana ayatnya. Tapi kita di dalam hati kita, Tuhan sudah berkata di dalam kitabnya, janganlah engkau memperbuat zina, janganlah engkau ganggu istri orang, janganlah engkau mengganggu harta orang, janganlah engkau membunuh. Perintah Nah, Allah. sip, John, kejauhan kalau ke sana. Frankie dengerin Joni, nggak boleh berdoa dalam nama Bapa kepada Yesus itu nggak boleh, nggak diajarkan soalnya, nggak ada dalilnya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Duluan atas nama Bapa, bukan duluan atas nama Putra dan Roh Kudus, baru Bapa. Bukan atas. Joni dengerin. Berdoa dalam nama Bapa kepada Yesus. Oh enggak, enggak ada itu. Tapi kata Frankie boleh katanya. Enggak, yang ada di situ atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, silakan Frankie jelaskan gimana. Kalau aku sih ya
Doanya tuh kan doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, seperti kayak gitu bang. Itu doa makan. Itu Kalau doa lama. makan, doa makan itu tidak pernah itu apa kurang kurang nampak juga ya. Apa kawan kita yang di atas ini yang Kristen ini? Frankie Samping. Junior si jabat. Frankie Samping. begininya deh. Maksudnya begini, jangan tambahin, jangan kurangin. Jadi di dalam Kristen itu tidak pernah dikhususkan doa makan ini. Jadi doa makan ini beda-beda orang Kristen karena kenapa? Yang dikeluarkan doa makan itu sesuai dengan orang yang dikehendakinya. Seperti begini. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu pada saat ini. Inilah makanan minuman yang tersedia di depan kami. Sucikan dengan oleh kuasa-Mu Tuhan agar kami makan dan menjadi kesehatan gizi bagi tubuh kami, dan berikan kepada kami kekuatan agar selalu kami mengingat Engkau. Gitu. Dipersingkat. Gini John. Jadi doamu, Saya jadi tanya doamu kedua. nanti pasti Ini beda. John, biar nggak Nah, muter. doa pasti Joni sama beda-beda. Frankie. Ntar dulu Frank. Saya mau nanya kalian berdua. Kalau Anda itu berdoa, yang mengabulkan doa itu Bapak atau Yesus? Joni dulu. Ya, kalau di dalam doa ini begininya Bang. Ada dia berdoa, terima kasih Tuhan. Kalau namanya Tuhan itu sudah berkaitan dengan Allah ya Bang ya. Oke. Kan Oke, gitu ya. jadi yang mengabulkan doa menurut Anda Allah ya. Nah, cuman hanya di dalam, karena dikatakan di dalam Kristen itu Yesus itu adalah utusan, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau Oke, udah tidak cukup. melalui dia. Kan Cukup. gitu ya. Frankie, yang mengabulkan doa kamu siapa? Yesus atau Bapak? Bapak yang di Frankie. surga. Siapa? Ya Allah. Sama aja bang. Cuman Apa? kan Allah. Cuman perbedaannya gini. Kalau orang berdoa itu kan beda-beda. Masih ada Enggak, bukan perbedaan. masalah. Yang mengabulkan doa dulu, yang mengabulkan doa siapa? Yesus atau Ya, Allah? Allah. Yesus itu kan utusan. Oh ya. Iya, pas. Ya udah sama-sama ini mah. Tidak Udah mengharapkan tadi lagi sempat orang. Frankie sempat gak bener tadi di awal-awal. Dari awal nggak benar, sekarang udah benar. Udah cepet ya. Oh ya, cepet benernya. Jadi makanya kalau berdoa Frankie itu di dalam Kristen kami berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami kepada Allah. Jadi kita jangan menambah, jangan mengurangi karena kita berdosa sesuai dengan firman Tuhan. Al-Quran, Alkitab itu firman Tuhan. Walaupun ada kesalahan, ada situ urusan orang yang akan kiamat nanti pada waktu nanti penghakiman selama-lamanya. Itu enggak urusan kita. Urusan kita itu percayalah. Kalau hidupmu hidup dalam Alkitab, jalankan. Kalau hidupmu hidup di dalam Al-Quran, jalankan. Jangan enggak boleh dihina Al-Quran, tidak boleh dihina Alkitab. Karena kenapa? Itu bukan datangnya dari opung kita, Nabi Adam. Datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Adam, itu sudah manusia terkutuk, kan begitu. Aturan kita ini manusia ini tidak perlu aturan karena hormati orang tuamu. Kenapa tidak pernah berdoa kepada Oke, stop. Nabi Adam? Stop, yang singkat-singkat aja dulu. Kalau tadi Joni ini disunat, kalau Frankie disunat nggak? Ya disunat bang. Sama-sama disunat. Kedua, Oh, disunat. menurut Anda berdua babi itu haram atau halal? Ya, Joni dulu. Joni dulu. Nah, kalau di dalam pelajaran apa Bang atau Bapak sekalian ya, para saudara-saudaraku, kalau babi ini mungkin di zaman apa namanya di atas Injil apa tadi ini Taurat ya. Imamat, Taurat. Nah, dikatakan di situ tidak boleh sebenarnya kita makan. Dan di dalam ajaran Yesus pun pada waktu dia mengusir setan, di mana diusurnya setan-setan itu masuk di dalam tubuh babi kan. Nah, jadi dengan artinya itu kita sebenarnya kita dilarang makan, tapi oleh karena kasihnya Allah, biarlah kubiarkan engkau memakan segalanya yang kuciptakan. Tapi jika engkau melakukan keharaman dengan sifatmu dan kelakuanmu dan perbuatanmu, itulah yang kuharamkan, dia membuat tembok untuk masuk dalam Singkatnya kerajaan. John, singkat aja. Jadi Joni masih makan babi gitu.
Ah, kalau saya ya saya makan juga sekali-sekali. Oke. Kalau Frankie Singkat aja sih bang, makan. makan. Bang, dibalik bang, Frankie dulu baru Joni. Udah dijawab makan juga dia. Enggak, soal Yesus dan Bapak. Coba udah ulang. Bang Res. Oh ya udah. Frank, Wait, Yesus itu Bapak itu sendiri bukan? bapak siapa nih? Bapak di sorga. Kalau bapak yang di surga kan Allah. Hah. Kalau Yesus itu kan, Frankie gedein suaramu, Frankie kecil banget sih lah. Yesus itu kan utusan Allah. Oh. Jadi Bapak sama Yesus beda ya? Frankie terguncang imannya ini. Bingung dia. Si Frankie. Joni sih nih perkara nih. Dia itu tadi Yesus itu adalah Bapak. Joni malah bilang Bapak bukannya Yesus utusan. Ngikut dia jadinya. Masih muda nih anak. Iya. Jadi jawablah. Jangan bilang-bilang Yesus Allah Tuhan tapi tidak bisa kamu membuktikan bahwa itu siapa dia. Iya. Ah. Jadi kalau kita nanti bilang, karena bukan semua orang percaya kepada Yesus masuk surga. Jangan bangga nanti kau bilang Kristen kawan. Karena di dalam Alkitab itu tidak ada Kristen. Yang ada tertulis itu barang siapa yang percaya kepada Juru Selamat bahwa karena dia orang ditebus utusan dari Allah dan dia akan memiliki kerajaan Allah. Nah. Jadi sekalipun nanti kamu Kristen, kamu bilang tidak ada Kristen tertulis di dalam situ. Bukan dibilangnya barang siapa orang Kristen percaya kepada Yesus masuk surga. Enggak ada itu. Buang kalau di sini daerah kami sini buang ke Burumun. Nah, jadi jangan nanti kita. Kalau orang ngomong istilahnya percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga, semua orang pasti otomatis pengen masuk Kristen dong bang kalau kayak gitu. Kan tergantung Makanya semua begini, Bang. tergantung akhlak dan perilakunya di bumi ini, di dunia ini. Makanya sering aku kalau di keluarga kami bangku bilang, jangan kita bilang nanti orang Kristen ini sudah pengikut Yesus, tapi jangan salah. Walaupun mungkin salah kata-kataku entahlah, tapi kalian betul karena kalau salah aku bilang. Kenapa? Di dalam Muslim aja dibuatnya itu sholat Isya. Jadi kayak yang mengikut Kristen ini sebenarnya Yesus itu mana sebenarnya? Nah, walaupun saya tidak mengerti bagian sholat itu, tapi mereka kenapa bisa ada sholatnya Isya? Nah, tapi di dalam Alkitab dikatakan barang siapa yang percaya, bukan dibilang orang Kristen mana yang percaya, nggak ada. Jadi itu satu pertanyaan sama kita. Nah, jadi jangan kita bilang itu Al-Quran salah, kita bilang Alkitab itu salah, jangan bos. Nggak ada yang bilang salah bang, siapa yang bilang salah? Kadang-kadang orang salah memahami bang. Nah, karena dipikirnya kitab yang 4 biji ini itu datangnya dari nenek moyang. Nggak ditaunya itu datangnya dari Allah. Makanya terjadi kekacauan, bukan kebangunan rohani yang datang. Kebencian yang datang. Tapi apa dikatakan Al-Quran sama Alkitab? Barang siapa yang memiliki kebencian kepada sesamanya, maka tidak memiliki yang namanya surga. Nah, itulah yang aku dengar. Karena Ustadz juga saudara kita semua, saudara dari keluarga kami lah, satu darah kami lah. Patuaku, patu abangnya bapakku. Dan pendeta juga abangnya. Dan adekku kandung juga Muslim, itu tinggal di Jambi. Nah, dan paman saya, tulangnya saya, tulang dari mama, Kristen tulangnya dari ayah, itu Islam. Nah, jadi itu makanya kalau dengar saya itu ada perdebat Kristen sama Islam saya nggak senang. Karena kenapa? Kristen sama Islam itu dalam darah dagingku, dalam keluarga aku. Kalau dibilang pun katanya, contoh ya, ini bukan hanya kebangunan rohani kita lah. Perang katanya Islam Kristen, tidak ada itu tertulis di dalam. Tapi jangan salah. Sekarang waktunya iblis-iblis bekerja untuk menggerakkan parjuri-parjurinya mengalahkan orang-orang yang percaya kepada
Allah. Tidak terkecuali. Mau Islam, mau Kristen, itulah jalannya. Harus dihancurkan markas-markas orang yang percaya kepada Allah. Yang mau Kristennya, yang mau Islamnya, wajib itu. Karena itu udah cepat kerajaan iblis. Harus ditangkap semua orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin beribadah, yang orang-orang yang rajin ke gereja, harus ditangkap semua itu, masukkan semua ke neraka. Itu sebenarnya kalau memang saya orang bodoh, tapi saya yang sering menonton ini, ada kebangkitan rohani saya, ada kemajuan iman saya. Ya Tuhan, memang betul-betul kedatangan-Mu. Sudah banyak kawan-kawanku Tuhan, hanya lewat umur 50 tahun udah mati. Ada 40 tahun udah mati. Apalah yang ku dapat di dunia ini. Tapi berikan kepada aku keselamatan, pindoman dari pendengaran. Makanya aku lebih suka aku nonton itu para ustadz. Nah, kenapa? Diceritakan tentang kehidupan, bagaimana? Nah, saya tertarik. Jadi kalau ini, ya sumpah demi Tuhan atau demi Allah, aku tidak bukan ada membeda-bedakan. Walaupun kalian Kristen, walaupun kalian Islam, saudaraku. Kalian sama aku, sama darah kita dan hidup kita diciptakan oleh Tuhan saling mengasihi. Jangan kita bangga kalau ada orang Kristen dibunuhnya Muslim. Tidak, kita doakan. Kenapa bisa begini ya Allah? Ada orang Kristen dia. Itu tidak butuh nanti Kristen Islam di surga. Yang butuh Allah itu yang melakukan kebenaran firman-firman yang tertulis dalam Al-Quran atau di dalam Alkitab. Itulah yang bisa aku sampaikan kepada saudara-saudaraku. Jadi ada upah kita kepada Allah. Halo saudaraku. Intinya Bang John ini kan saling menghargai aja. Ya. Bukan hanya cukup menghargai Bang. Kalau macam abang sama aku, abang Muslim kan? Kristen Bang. Bukan hanya cukup aku menghargai, tapi ku junjung yang namanya ciptaan Allah. Di depan Maha Kuasa dan di dalam kehidupanku ku junjung, karena abang ciptaan manusia, ciptaan Allah, tidak butuh aku agama apa dia. Yang butuh aku pengajaran baiknya supaya dia selamat dan aku selamat, saling mendoakan. Itu ajanya. Beda-beda cara. Tapi kalau menurut saya, tapi hanya ada tertulis dalam kitab, janganlah engkau memuja Roh Kudus. Karena tidak ada pengampunan pemujaan Roh Kudus. Tapi kalau kamu memuja anak manusia itu, atau Yesus atau salib, tidak apa-apa. Karena itu sesuatu pengorbanan itu kepada manusia yang berdosa. Mungkin berdosa itu mungkin siapa-siapa. Dan jangan sempat menghina yang namanya firman. Kan di Al-Quran itu firman. Jangan main-main. Di dalam Alkitab juga firman juga dikatakan di situ, hanya beda. Yang namanya dikatakan di situ firman, jangan bermain-main. Jangan coba-coba bermain-main dengan Al-Quran atau Alkitab, berbahaya itu. Nah, mendingan kita, Tuhan berikanlah kepada saya bagaimana untuk mengenal Engkau. Jadi datang orang kan begini-begini, dipakainya lah logika sekolahannya itu untuk berdebat yang tidak berguna-guna. Tapi hancur masa depannya yang akan datang pada waktu kematian yang terakhir. Sudah Pak, sudah terlalu panjang ininya Pak. Ini aku cuma mau koreksi ini aja yang soal sholat Isya itu sholat Isya Bukan Isa. Shin. Iya, Kalau iya, Nabi Isya itu Ain Ya Sin. Iya. Kalau sholat Isya Iya. itu Ain Shin Alif gitu loh. Oh iya Pak ya. Beda jadi. Iya. Jadi kan gini kan tambah iman awak. Beda. Memang Indonesia kan apa ya namanya, lidah Indonesia tuh malas ribet gitu. Nah, Iya. jadi ketika ada lafaz-lafaz Arabik masuk ke dalam Indonesia tuh pelafalan itu disamain gitu. Tapi secara tekstual masih beda kok, masih kelihatan bedanya gitu. Jadi kalau bertanya dulu Pak ya, ini kan melalui pengalaman, bukan melalui Al-Quran atau Alkitab ya. Macam saya kan Pak, saya Kristen. Apa salah saya kalau datang di rumah saudara saya, Assalamualaikum? Enggak ada salah. Ya, bagus. Enggak ada salah kok. Dan kita juga akan menjawab itu. Walaupun jawabannya berbeda, tapi kita menjawab. Kita alaikum, kelar. Karena sering aku ke rumah Pak, Assalamualaikum kan gitu kan. Waalaikumsalam. Datanglah ke dalam, masuklah ke dalam, Amang katanya. Anak kalau bahasa Indonesia.
Itu. Ya karena kalau untuk posisi Joni sih aku kerasa selangkah lagi lah John, kalau misalnya memang mau mencari yang benar-benar gitu. Itu selangkah lagi John. Udah mengakui Yesus utusan, udah mengetahui bahwa Allah itulah tempat kita ya berdoa. Ya, Ke tempat kita tujukan doa kita gitu. Udah Benar. dikit lagi lah. Ayo semangat Bre. Ya, Frankie oke. ini yang masih ntar ngobrol sama sama Oneness ikut Oneness, ngobrol sama Tritunggal ikut Tritunggal gitu, ngomong sama Unitarian ikut Unitarian. Gas. Posisinya gini ya, gue ngobrol sama Joni. John, lu untuk lu kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat itu penting nggak buat lu? Oh, itulah yang perlu. Ngapain lah, untuk apalah dunia ini kalau nggak penting itu? Cakep. Mantap. Kasih tahu dia surganya Islam. Kasih tahu. Nah, dalam surga Islam, ini salah satu ayat favoritku, Ar-Ra'd ayat 23. Kelak kami akan dikumpulkan dengan orang tua kami, dengan pasangan kami, dan anak cucu kami. Jadi apa yang kita jalin di dunia itu berlanjut abadi di surga nanti. Itu yang apa ya? Itu yang janji Allah yang gua pegang saat ini gitu. Iya. Nah, kalau memang lu menginginkan sesuatu yang ada meaningnya, meaningful gitu, lu berkeluarga, lu mempunyai anak-anak yang lu kasihi, lu mempunyai istri yang lu andalkan, lu mempunyai orang tua yang lu ingin berbakti selamanya, ya pilihlah Islam gitu. Tunggu apa lagi? Karena setahu gua dalam pengajaran Kristenan hanya mengajarkan keselamatan, tapi di dalam keselamatannya nggak dijelaskan ada apa. Gitu, John. Jadi maaf sama abang ya. Ya. Mungkin ini memang saya sudah tebus kok kesalahan saya. Jadi umur saya sekarang 47 tahun. Jadi dulunya saya sebagai orang bandel hanya menceritakan dulu perjalanan hidup saya, bang ya. Nah, saya pada waktu itu saya tidak benar-benar saya tidak mengerti dengan agama. Jadi saya punya kasus pada tahun 91 bulan 1 tanggal 11. Wah, saya ingat dia. Nah, karena kasus pembunuhan, bang. Inilah. Terus? Nah, jadi seketika itu masuk saya penjara. Dan saya mimpi di situ ada sesuatu paling berdiri. Nah, dan di situ saya dibangkitkan dan saya berdoa. Setelah itu ada berkisar berapa tahun keluar kita dari penjara, langsung ditangkap dengan ada saudara kita juga pendeta, diberikan kepada saya sesuatu itu perkuatan. Dan saya uji, pada waktu kalau kamu dibangkitkan, Bang Joni, sebentar Bang. Tadi kamu bilang kamu dibangkitkan ya? Bukan dibangkitkan, diangkatkan dari beban saya. Karena saya seorang penjahat. Lanjut. Jadi pada waktu itu saya uji dalam doa saya. Itu saya tidak percaya bahwa siapa sebenarnya Tuhan itu. Nah, tapi setelah itu saya diajar di gereja dan saya menerima Yesus itu baptis. Setelah saya dibaptis, saya merasakan kuasa Roh Kudus. Suasana Roh Kudus itu terjadi mujizat perubahan dalam kehidupan saya. Dulunya saya mencuri, tidak mencuri. Dulunya saya membunuh, tidak membunuh. Dulunya saya untuk bertingkat minum tua. Nggak usah Pak, itu diceritain Pak, itu nggak usah Pak. Pengalaman Nggak apa-apa, kita di Bunda, sini, biarin aja, ini, biarin Pak, aja. pengakuan iman. Jadi Gak apa-apa, makanya, biarin aja. Jadi makanya gini, ini melalui saya. Kan nggak apa-apa untuk kita bercerita tentang pengalaman kan. Ya. Jadi makanya aku heran. Itu namanya Roh Kudus itu bukan hanya untuk dilakukan kepada Kristen. Jadi sedangkan Roh Kudus itu kita merasakan ada perubahan. Jadi itu yang membuat kita berdekat kepada Tuhan. Iman itu Pak, kalau kami iman. Nah, kalau dari Islam sendiri ada namanya itu bukan dibimbing Roh Kudus atau apa, tapi memang ada niat dari diri sendiri, hijrah. Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubah mereka sendiri gitu. Makanya di kami konsepnya itu hijrah. Kita berpindah dari yang buruk kepada kebaikan gitu. Dan kalau soal mujizat apa yang terjadi, gue punya tandingan yang lebih sakti lagi, di mana gue berjanji ada janji sama klien ratusan juta gitu. Kemudian janji ratusan juta ini di hari Senin. Lalu kemudian
harusnya janjian itu jam 1, tiba-tiba gue terbangun itu jam 4, jam 5 gitu. Terus kemudian gue berdoa. Ya. Ketika gue berdoa, ternyata harinya dikembaliin lagi ke hari Minggu gitu kan. Ini lebih sakti lagi. Apa yang dilakukan? Tuhan memberhentikan bumi demi gue. Oh, kalau itu Bang, gini Bang. Ini Nah, agak kayak gitu-gitu. Kalau kayak gitu-gitu semua. Tapi kan gini maksud gua, intinya di sini. Apa yang kita alami itu adalah untuk kita pribadi yang tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Nah, kalau Islam lebih kepada yang zohir, yang dimana semua manusia bisa membuktikannya secara konkret. Kayak gitu. Iya ya. Ya, mungkin saja di dalam kehidupan kita seperti yang aku bilang tadi Bang. Mungkin kita dipilih, mungkin baru kita bisa selamat mendapatkan hidup yang kekal itu. Mungkin kita jadi Muslim baru bisa bertobat. Alhamdulillah. Ada juga sebagian harus ditarik dia menjadi Kristen supaya dia mendapatkan hidup yang kekal, tapi harus benar-benar melakukan. Jadi bukan kita diselamatkan karena harta dunia. Karena kemarin juga saya seorang pemborong bangunan, kemarin juga pernah juga saya berdoa, Tuhan alangkah indahnya aku punya Sebentar, mobil. Pak, sebentar Pak. Tapi apakah Bapak yakin dengan di agama yang Bapak imani sekarang? Apa Bapak yakin bahwa Anda akan diselamatkan atau mendapat hidup kekal? Nah, Pada yakin? kalau saat ini saya benar-benar yakin bahwa Yesus adalah utusan dari Allah, karena dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada aku, tidak ada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Tapi jangan hanya diucapkan dengan bibir. Kebanyakan orang Kristen hanya percaya hal itu tapi tidak melakukan, tidak merasakan. Dia berkata Roh Kudus tapi dia tidak tahu Roh Kudus itu. Makanya banyak orang mengatakan apakah itu roh binatang, apakah roh jahat, apakah itu. Karena ada dua roh. Kalau dia roh dari Allah, pasti dia berkata-kata dengan yang baik. Dia menuntun kita di dalam jalan yang lurus, memberikan kepada kita pertobatan, perubahan yang ajaib. Nah, sekarang gini, Brother Joni, posisinya ketika perubahan yang baik gitu, ketika percaya dia, maka dia akan menjadi baik. Kekristenan selalu membawanya pribadi gitu. Tapi kalau kita cek secara kenegaraan, nah ini argumen favorit gua. Kalau kita cek misalnya negara-negara mayoritas Kristen yang ada di Afrika, Uganda, Liberia, Republik Afrika Tengah, Kongo, Afrika Selatan, mereka ini sudah puluhan tahun diperkenalkan Yesus oleh negara-negara kolonialisme, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dan itu sudah terjadi dari kakek moyang mereka sampai sekarang cucu mereka yang hidup gitu. Masih saja di negara-negara yang susah pangan, negara-negara yang penuh korupsi, penuh dengan konflik kedaerahan, penuh dengan inflasi keuangan, penuh dengan hutang-hutang kepada IMF gitu. Nah, itu ketika gue lihat ke sana, apa iya gitu Kristen itu menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat ketika di dunianya saja banyak jutaan dari penyembahnya ini atau pengikutnya ini tetap seperti ini saja hidupnya kayak gitu. Itu Bang, sebenarnya begini Bang. Aku ibaratnya contoh abang punya perusahaan, saya sebagai pengikut abang atau anggota abang ya. Semua abang pasti kalau ditanya pemerintah ini semua ini karyawan bapak, pasti bapak mengaku itu karyawan saya kan? Iya Pak ya. Tapi ya kalau boleh. Ya, mengaku ya. Terus? Nah, mengaku kan Pak. Nah, tapi di dalam posisi perusahaan bapak itu bukan semua orang yang melakukan kejujuran Pak. Nah, dan bukan semua orang yang bisa bapak percayain di situ. Jadi hanya orang yang bapak yang percayain itu yang mendapatkan lebih daripada gaji orang yang namanya karyawan bapak. Karena saya orang yang jujur sama Bapak, karena saya yang selalu menyayangi Bapak dan membantu dalam pekerjaan Bapak itu, apa yang Bapak berikan di dalam perusahaan itu, maka Bapak lah yang sayang sama aku. Bukan karyawan Bapak itu semua Bapak sayangin, enggak. Nah itu dia kan jadinya, jadi karena dipilih yang disayangnya siapa aja, ya banyak ratusan juta jiwa ini terbengkalai di dunia. Itu yang gue lihat gitu. Karena kalau misalnya kita cek misalnya negara muslim apa sih yang paling susah? Anggaplah Somalia ya, Somalia, terus apa lagi? Somalia, Yemen, Suriah, Irak sekarang ya, sama Libya. Nah kalau kita lihat kenapa mereka susah? Oh ternyata mereka memang dipesankan sebuah konflik yang dibuat oleh negara-negara
yang lagi-lagi itu negara-negaranya Kristen gitu loh. Karena Hillary Clinton sendiri sudah mengakui bahwa ISIS dan Taliban itu diciptakan oleh Amerika gitu. Kenapa? Karena Libya, contoh Libya. Libya ingin membuat dinar Afrika, ingin lepas dari dolarnya Amerika. Dibikin konflik. Suriah tidak mau membuka pipa gas untuk Eropa, dibikin konflik. Irak juga sama. Gitu. Jadi Nah, kayak jawaban yang seperti itu tuh jadinya jadi yang pure miskin dari awal itu memang negara-negara yang iya Pak, iya. itu dia gitu loh kawanku. Jadi begini, Makanya kita Pak. tuh ngeliat tuh yang nyata-nyata aja, yang konkret di depan mata gitu. Jadi ada di situ tertulis Pak, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih Pak. Jadi bukan semua orang Pak, bukan nanti semua orang menjadi Islam Pak, menjadi masuk surga, dan bukan semua nanti orang Kristen masuk ke surga Pak. Walaupun dia Muslim dia Pak, seperti yang kukatakan tadi, banyak terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Dia mengaku Muslim, tapi dia tidak melakukan hal apa yang sebenarnya dikatakan Muslim. Kalau pengetahuanku dari saudaraku, dari keluargaku, Muslim itu dia harus sebenarnya suci dan melakukan pelanggaran-pelanggaran luar daripada pengetahuan dari Allah. Jadi bukan semua Muslim nanti masuk ke surga. Karena kenapa? Bukan semua Kristen masuk ke surga. Bukan hanya kita menerima jadi Muslim langsung pada waktu langsung kita dijadikan. Nah, kita mengucap asyhadu anna ilaha illallah. Bukan hanya cukup itu mengucapkan namanya kata kalimat kita sudah diislamkan, tapi tidak melakukan, sama saja Pak. Sekalipun sudah dimuslimkan dia nggak bisa. Tapi tahu Nah, nggak, ini Pak, dia, ini Pak, dia. sedikit, Aku Pak. dikit lagi, Bapak Bunda. tahu nggak bahwa Ini bukan Yesus apa ya, bukan hanya Taliban, bukan diutus Taliban, kepada Al-Qaeda Bani ya, yang aku Ismail. maksud. Iya. Oke, lanjut. Ya, Jadi- sama gini juga. Nah, sekarang ketika kita bicara ya, ini konkretnya nih, negara-negara Islam itu kalau kita lihat secara persentase lebih apa ya? Lebih berkecukupan lah. Jarang yang masuk ke dalam 10 negara termiskin di dunia, dan 10 negara rawan konflik, dan 10 negara yang tingkat seks menularnya itu ada tertinggi gitu. Itu nggak termasuk tuh Islam, alhamdulillah gitu. Karena apa? Ada ayat mengatakan inna sholatana anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang-orang berbuat keji dan mungkar. Nah, itu tuh terbukti gitu firmannya. Lalu kalau kita bawa sekarang ke akhirat ya, dalam akhirat gitu, banyak Muslim nanti yang nggak akan masuk surga, masuk neraka. Iya benar Pak. Ini salah katanya. Ini salah kata-katanya. Banyak Muslim yang nggak akan langsung masuk surga. Gitu. Kenapa? Karena gini Joni, yang membedakan kita ke orang Kristen, ketika mereka masuk neraka sudah Yesus itu tidak kuasa untuk melakukan apa-apa. Nggak bisa dia untuk menyelamatkan orang tersebut, karena keselamatan Yesus hanya di dunia. Itu yang mesti diamini kenyataannya. Tapi kalau dalam Islam Joni, kalau dalam Islam Joni, Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari 6886 mengatakan beliau diberi syafaat untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang walaupun imannya hanya sebesar biji zarah keluar dari neraka, dan beliau masukkan ke dalam surga atas izin Allah Azza wa Jalla. Kami ujung-ujungnya surga. Jadi begini Pak, tentang yang bilang Bapak tadi ini tentang neraka, pernah juga cerita Patua. Jadi apa yang kira-kira Patua yang dibilangkan dalam Al-Quran itu, orang yang sudah masuk di neraka bisa diselamatkan. Tapi apa dibilang Patua? Itu sebenarnya manusia salah memahami. Neraka itu di dalam dunia ini ketika dia melakukan kejahatan yang luar daripada kesukaan yang Allah. Dia melakukan pembunuhan, dia merampas segala yang bukan hak miliknya, dan dia mengakui dirinya adalah seorang suci. Itu neraka yang ada dalam dunia sebenarnya. Tapi kalau namanya neraka yang kekal yang disediakan oleh Allah itu bukan urusan kita. Yang nyatanya dulu itu neraka yang ada dalam dunia. Neraka dalam dunia ini janganlah engkau melakukan pembunuhan, melakukan perampasan, melakukan perampokan. Itu neraka. Nah, itu yang ini nyambung lagi ke data yang tadi aku bilang gitu loh. Pembunuhan, perampasan gitu. Lalu apa lagi? Pemerkosaan, apa lagi coba? Seks merajalela, apa lagi? LGBTQ, apa lagi? Nah, itu tuh di negara Islam tuh dikekang habis-habisan, dilawan habis-habisan gitu. Bersemarak bebas. Membahana di mana? Di negara-negara yang mayoritas kekristenan. Dan itu kita ngomong ini nggak 1 jiwa 2 jiwa, ratusan ribu jiwa ada di sana.
Iya Pak, ya benar-benar. Itu dia, my bre. Oke, aku- Lihat kenyataannya, lihat yang dohir, lihat yang nyata di depan mata gitu loh. Jadi makanya kalau menurut saya Pak, kita Oke, bersyukur Bang, sedikit dulu, Bang John, sedikit. Ya, coba aku baca dulu ya di dalam surah Quran surah Saba ya, 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi astagfirullahaladzim, basyiran wa nadziran walakin aksaran nasi la ya'lamun, ya. Artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di sini aku ingin berkata bahwa Rasulullah Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi coba kita tengok ya di Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pengakuan Yesus Pak di Matius 15:24. Yesus mengaku bahwa dia diutus oleh Allah, oleh Bapa ya, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi Yesus itu diutus oleh Allah atau Bapaknya atau Tuhannya hanya kepada umat Israel. Sedangkan Rasulullah ya diutus di dalam surah tadi ku baca ya, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah itu adalah khataman Nabi, Nabi penutup, dan dia rahmat bagi seluruh alam gitu Pak. Ya itu. Jadi sebenarnya sebenarnya memang samanya itu mungkin salah pemahaminya kan, karena kita ingat juga di dalam Alkitab di mana Yesus menyembuhkan orang buta dan dia berkata, biarlah ikut aku Rabi menjadi muridmu. Tapi apa dikatakan Yesus? Pergilah, tapi katakan kepada orang bahwa kau telah disembuhkannya Allah. Kan begitu. Jadi tidak pernah dibilangnya itulah menjadi aku, memarilah di sini. Jadi biar menjadi anggota aku kan. Nah, seperti ini tadi mungkin itu menambah iman kita juga yang seperti yang diturunkan Nabi Muhammad supaya dia menyelamatkan manusia di dunia ini kan begitu kan. Tapi di sini nyata Pak, di sini nyata omongan Yesus Pak, tinta merah di Bible ini ya, kata Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya, pakai hanya Pak di sini ya, pakai hanya. Aku diutus hanya kepada, sebentar Bang ya, aku kalau baca kitab jangan disela, nanti kau berdosa loh. Ini Bible mau aku baca. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau pakai hanya, berarti ini dihususkan kepada orang Israel atau umat Israel ya. Sementara pembedanya Pak ya, Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia Pak ya. Ini maksudnya, tapi apapun itu maksudnya Pak? Begini Bu, yang diutus kepada umat-umat yang tidak percaya. Jadi bagi orang yang sudah percaya dan sudah menerima, itulah sebenarnya kata-kata itu. Yang orang yang belum menerima dan percaya itu diutus kepada domba-domba yang hilang. Artinya mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi makanya diutus Nabi Muhammad, diutus Yesus Kristus. Mereka ini sudah berjuang, dua yang diutus, satu Nabi Muhammad, satulah Yesus Kristus. Dan sekarang ini kita tahu manusia saling membunuh kan? Apalagi kalau cuma hanya Nabi Muhammad aja diutus. Kurasa manusia ini, Pak. Ini Allah begini pembedanya di sini Pak, kan jelas. Ini di sini Yesus berkata bahwa aku ini dikhususkan untuk umat Israel. Yang tadinya gini ya, ketika Musa dikasih Taurat ya, diturunkan Taurat kepada Musa, mereka masih jadi masih beriman gitu ya ketika ada Musa. Namun ketika Musa sudah meninggal ya, sudah nggak ada lagi, mereka mulai berpaling ya dari pengajaran Musa. Mereka mulai meninggalkan ajaran-ajaran Musa. Akhirnya datanglah Yesus ya, diutus Yesus oleh Allah. Jadi kemudian apa kata Yesus? Aku hanya utusan. Nah,
dia di sini memperjelas bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya dia ingin mengembalikan keimanan orang-orang Israel yang dulunya beriman, namun ketika Musa sudah tidak ada lagi, mereka kembali lagi menjadi ingkar. Akhirnya diutuslah Yesus. Makanya dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kemudian setelah itu ya sekian tahun, sekian ratus tahun, kemudian diutuslah setelah kekosongan utusan ya, kekosongan rasul atau para utusan, diutuslah Rasulullah. Di sini Allah berfirman yang kubaca tadi, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan ya. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah, inilah Al-Quran diturunkan, Pak. Nah, Ya, kita silakan. mungkin saja itu Bunda yang seperti bilang Bunda tadi kan diutus. Tapi yang mengacaukan sebenarnya yang utusan dari Allah ini Bunda, itu kata-kata manusia. Mungkin kalau yang seperti Bunda katakan itu ada para muslim sebenarnya melakukan seperti yang begitu, mungkin menjadi contoh di dunia. Betul itu yang mata. Tapi ketika sekarang ini ada Kristen memberikan contoh di seluruh umat, tidak melakukan segala kebinasaan, segala kebencian, apalagi zaman-zaman sekarang ini kan Bunda, bukan lagi keimanan yang dijaga, agama yang apa namanya itu dibela. Naik Ustaz, naik Pak Tristan, naik Bunda. Ada Bang Tristan tuh. Bunda. Iya, Brother Ya, Joni. lanjut, Bang. Iya, Ya. Brother Joni ini Ya, apa? lanjut. Kalau itu keimananmu bahwasanya Islam benar dan Kristen benar, nanti berbagi surga di atas, silahkan. Walaupun di Islam nggak begitu, dan kekristenan pun pasti akan membantah mati-matian itu. Karena gini loh Pak. Karena di dalam kehidupan ini kalau nanti kita bukan salah sama manusia Pak ya. Nanti kalau kita bilang itu Al-Quran itu salah, sedangkan kita baru lahir berapa tahun yang datang, belum ada 100 tahun. Tapi Al-Quran itu ribu-ribu tahun yang lalu diakui. 1000 tahun, 1000 berapa? Udah 1444 tahun ya. Nah, kita Ya. dari Nabi Muhammad lah dulu kan begitu ya Pak ya. Nah, jadi dari Yesus juga begitu juga berapa ribu tahun dan sudah berapa? Kurasa kalau menurut aku bukan hanya saya aja yang pintar kan begitu kan, tapi setidaknya mereka itu tahu bagaimana titik keselamatan itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran dia suratul mustaqim. Jadi bukan gampang untuk masuk ke surga itu, entah seberapa lebarnya, entah seberapa jauh-jauh kan begitu kira-kira Pak ya. Iya, gitu. Karena gini, dalam Islam itu ketika misalnya kita kaum muslimin ya berpikir gitu, oke lah kita ngikutin Yesus sip, itu. Terus ketika kita dikasih praktikal kehidupan, misalnya contoh kita mau menikah nih, gimana cara ajaran Yesus menikah? Waduh, Yesus gak mengajarkan itu gitu. Terus misalnya kita mau berhubungan dagang nih, bagaimana cara mengambil keuntungan tapi kita tidak jatuhnya itu riba? Yesus juga nggak kesana gitu loh. Makanya nanti kalau misalnya kita bahas praktikalnya itu, kami kaum muslimin itu agak kesusahan kalau mau ngikut Yesus. Itulah kenapa Allah dengan tegas memberikan firman yang tadi Bunda Rama berikan gitu. Ada Ini juga adalah ditunjukkan Nabi. di sana Pak. Ada Nggak ditunjukkan ada di sana, Pak. Maybre nggak ada. Cuman cara menyampaikannya begini Pak, janganlah engkau mengambil keuntungan kepada orang-orang yang menyerupai dirimu. Artinya seperti lari ke dagang. Kalau pernikahan ini, baiklah engkau menikah kepada seseorang yang sungguh-sungguh engkau sayangin, dan janganlah engkau pilih hanya sebagai. Sebagai ini kan bermacam cara Pak ya. Nah ini Ini Brother Joni gini loh, kita ambil yang keuntungan. Ngambil keuntungan tuh seberapa keuntungan yang dibolehkan, atau sama sekali nggak boleh ngambil keuntungan? Ini kan nggak dijelaskan. Kalau di Islam tuh jelas banget. contoh lah, Pak. Apa sih yang disebut riba? Kayak gitu loh. Nah, riba itu adalah sesuatu yang dikali 2 dari ini aslinya gitu loh, dari barang aslinya gitu. Kita nggak boleh melebihin itu. Terus sama sekarang nikah. Tadi kan
soal ajakan menikah doang, menikahlah, anjuran menikah. Nah, cara menikahnya diajarkan Kak, kayak gitu-gitu loh. Nah, diajarkan soal pernikahan, soal dagang itu kita macam begini Pak. Aku boleh cari coba. karena istri. Gini deh. Coba Brother Jody, syarat sah nikah kekristenan apa? Isu syarat nikah itu menerima dia, menerima kekasihnya itu seperti dirinya. Karena dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, cara Tuhan menyatukan dia tuh gimana gitu loh? Ya itulah namanya itu dibawa di pernikahan, di pasu-pasu kalau bahasa Batak. Nah, itu di paso-paso tuh bahasa Batak. Kalau bahasa Yesus? Kalau bahasa Yesus itu diberkati. Nah, diberkatinya tuh gimana? Gimana diberkatinya? Ya pendeta lah Pak. Nah, kan ujung-ujungnya pendeta kan. Di mana Yesus mengajarkan pernikahan itu pendeta yang menikahkan. Ya, namanya pendeta itu Pak, begininya pula itu. Kalau di Islam dia apa rupanya bisa. Ini UTST akhir Tristan naikin dong. Ada di bawah. Halo, Yuk Pak. lanjut. Seperti di Islam Pak. Apa bisa rupanya jemaat biasa yang menikahkan kita kalau enggak ustadz Pak? Ya bisa. Nah itu, jadi ustadz itu seperti pendeta. Enggak bisa. Dalam Islam itu yang menikahkan itu bukan ustadz, yang menikahkan bukan KUA, yang menikahkan bukan penghulu. Yang menikahkan kami adalah bapak dari wanita, bapak dari mempelai wanita. Itu menerima Pak, itu menerima. Saya nikahkan. Nah, kan begitu ya Pak ya. Tapi dinikahkan itu dinikahkan itu Pak. Yang menyahkan pernikahan ini Pak Ustadz kan Pak? Enggak pakai ustadz enggak datang juga enggak apa-apa. Tetap nikah. Mana bisa Pak, itu di Islam itu Pak. Mana bisa. Nih syarat sah nikah. Syarat sah nikah dalam Islam yang harus dilengkapi ada 4. Pertama wali, kedua mempelai wanita, pertama mempelai, kedua wali, ketiga saksi, keempat mahar, kelima akad. Itu kalau syarat ini tidak dipenuhi salah satu, pernikahannya batil. Apa itu batil? Tidak sah, harus diulang. Jatuhnya apa? Zina. Nah, ini cara ini kan kita nggak temukan di kekristenan, gitu loh. Saya tahu kan Pak, pada waktu nikah adekku itu ustadz yang langsung datang kan begitu kan Pak. Makanya aku bertengkar dulu. Sekarang Papa sudah mewakili Ustadz atau KUA, coba Ustadz atau KUA. Iya, KUA pas. KUA ngapain KUA? KUA itu mendata agar pernikahannya terdaftar di negara. Di negara. Oke, benar. Nah, itu maksudnya gitu loh. Jadi kalau nikahnya sendiri nggak perlu kenegaraan kalau Islam itu, karena agamanya sudah mengaturkan. Oh Pak, itu kalau Kristen sesudah dibawa di gereja, itu nanti ada di situ ruangan kedua pihak itu ditanya sama orang tua si perempuan sama orang tua. Aku kembali dulu ya. Aku ini hanya ingin menyampaikan gini Pak ya. Yesus berpesan ya kepada ke-12 muridnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepadanya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya kepada bangsa Yahudi ya. Sementara di Matius 10:56 ya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel seperti tadi ya. Jadi, sebentar Pak, sedikit lagi ya. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ingat Pak, ini ya untuk 12 suku Israel berlaku kelak sesudah kiamat, yaitu waktu penciptaan kembali. Jadi Yesus itu hanya menganggap yang 12 suku Israel Pak. Sementara kalau kita ke dalam sebentar Pak, aku baca dulu dalilnya di Al-Qur'an ya. Di surah Al-Ashab ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ya, firman Allah ini di dalam surah Al-Ashab Ashab 6. Jadi Yesus itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Bible, Yesus dalam Bible dan Nabi Isa dalam Al-Qur'an
Pengakuannya dia hanya diutus untuk Bani Israel ya, suku Israel atau bangsa Israel. Kemudian dia mengabarkan bahwa akan datang sesudahku seorang utusan yang disebut Ahmad atau Muhammad ya. Dan dia mengaku di Bible tadi yang kubaca bahwa dia hanya akan duduk bersama 12 suku Israel untuk menghakimi apa di sini. Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel ya. Jadi kalian ini cobalah baca Bible ya. Ini ku sampaikan di Matius 19:8. Makanya Bu, kalau baca Alkitab itu mulai dari Wahyu itu sampai habis Injilnya. Jangan di situ oleh dikasihnya. Nanti di situ mungkin saya tidak tahu Pak Ibu ya. Jadi karena kalau lagi ngobrol begini nggak boleh Pak. Bisa kita baca beberapa hari kalau dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Itu tertulis Bu, oleh karena kebelas kasihan engkau diselamatkan. Jadi pada waktu itu sebenarnya intinya pada waktu kedatangan Yesus Kristus di tanah Israel, pada waktu itu mereka percaya bahwa itu adalah utusan, tidak ada keselamatan kepada bangsa-bangsa lain lagi. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan itu engkau diselamatkan. Kuk yang tertulis jika engkau bersungguh-sungguh maka kuk yang ada kepadamu akan dilepaskan. Artinya kuk itu kalau di dalam pelajaran Kristen itu hukum orang tua 4 keturunan turun kepada keturunan. Tapi oleh karena mereka menyembah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, maka mereka diselamatkan. Jadi makanya kalau orang Kristen itu bersyukur orang Israel tidak bertobat. Makanya itu kalau orang Kristen bersyukur orang. Jadi oke. Jadi begini Pak, walaupun apapun semua yang dikatakan Yesus itu dari Sang Bapa, Sang Pencipta. Gini, bunyinya gini. Yohanes 12:49-50. Jadi apapun yang Yesus katakan itu, perhatikan baik-baik. Apapun yang Yesus katakan itu semua dari Bapa, dari Sang Pencipta. Karena begini bunyinya, Yohanes 4:9-50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apapun yang Yesus katakan kepada di dalam Bapak baca, itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan Ayah dari sidik, Sang ayah sidik, Pencipta apa gitu. Nafan? Ayah sidik. Doi nggak nyembah Yesus, Oh iya. nggak nyembah Yesus dia. Karena Iya, di sini yang baru menarik kaget nih, ini, baru Pak. kaget bangun kan tiba-tiba kaget. Beneran tidur ya. Ini tadi kalau misalkan tadi aku nikah, cuma Bunda Rahma bawainya ke Yesus itu hanya diutus ke bangsa Israel. Nah, nerusin yang Bunda Rahma aja. Iya. Silakan Bunda Rama, silakan. Enggak, maksudnya Asyik Kak. Ya, Bunda Rahma juga lah. Gas aja. Ya iya, jadi di sini dia berkata, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Nah, itu dia Bunda. aku berdoa. Halo. Gini kata Yesus, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, bukan untuk dunia. Aku Otentik, berdoa. ntar lu sama gua. Bukan untuk dunia aku berdoa, ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Mereka itu siapa? Ya, Bani Israel, umat Israel, ya. Mereka itu Kisah para maksudnya rasul. Kisah juga para ya, sebentar, Pak. 16, 16, 6. Kisah para rasul 16 nomor 6 ya. Ketika Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini banyak ya. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu ya? Dan Matius 2 nomor 2. Dan bertanya-tanya di manakah